Aisyah dipanggil oleh Rasulullah dengan kalimat ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Sementara kita panggil istri kita wahai yang kebiru-biruan, karena habis kita gampar. Panggilan yang tragis kan. Saya berharap Anda tidak menyentuh dengan sentuhan yang seperti itu. Ketika Aisyah dipanggil ya Humairah, lihat Aisyah begitu cemburu kalau Rasulullah memperlakukan istri yang lain dibandingkan perlakuannya kepada Aisyah. Maka kalau Anda pengen membuat istri suami Anda senang, maka perlakukan dengan kata-kata yang baik. Mulai hari ini jangan males memanggil sayang, cinta. Kalau orang Sunda manggil suaminya AA, yang perempuan Bau dong. Dede. Enggak, itu salah. Dede. Satu waktu lah, Anda harus membiasakan ya. Istri hidangkan, Masya Allah, teh hangat. Suami, Subhanallah, puji itu tehnya. Walaupun asin, masakannya katakan enak. Walaupun manisnya berlebihan, katakan bahwa pas manisnya dengan gula yang telah kau beli. Nah, jadi ini bukti bahwa sentuhan kata-kata itu penting. Dr. Masaru Emoto meneliti di Jepang bahwa air itu hidup. Makanya kalimat yang baik ternyata penting dalam hidup kita. Jadi kalau Anda dagang, bisnis, wirausaha, nawarkan produk, jangan pernah memunculkan sedikit pun kata-kata negatif. Ya. Pak Jahan, saya sudah order 1000 dus, tapi sampai sekarang nggak ada tuh yang beli. Kira-kira ini bagaimana sih? Apakah daya beli sudah berkurang? Apa gara-gara karena BBM naik, karena dolar naik? Itu kalimat yang negatif. Harusnya ketika Anda datang tuh 1000 dus datang ke rumah, Anda katakan apa? Tuhan, terima kasih. Hamba yakin ini 1000 dus ini akan habis. Hamba yakin. Hamba sudah melihat di depan mata Anda. Di depan mata hamba ya Allah, bahwa dus ini insya Allah akan berkurang sedikit. Ini namanya motivasi, sentuh dengan kata-kata kita. Katakan siapapun, Anda hebat, Anda baik, Anda luar biasa. Maka refresh cinta kita dengan sentuhan kata. Yang kedua, sentuhan fisik. Maaf, suami istri yang sudah jarang bersentuhan fisik itu ada masalah. Duel maksudnya. Iya, maka mari buat adegan beradu fisik dalam rumah tangga Anda. Beradu fisik, sentuh tangannya, cium keningnya, bisikan telinganya, gigit hidungnya, gigit giginya. Atau sekali-kali bikin adegan cari kutu suami. Karena suaminya jarang mandi. Dan itu terbukti pada yang berbicara hari ini. Saya kira menyentuh fisik. Maaf, kalau tidak percaya sama tanya Ustaz Hedi Irawan. Kalau nggak percaya, Rasulullah itu mandi bareng bersama Aisyah. Bayangkan mandi bareng. Bayangkan. Sentuhan yang macam mana yang bisa terjadi. Ini fakta, saya tidak ngomong kotor, ngomong jorok, tapi betapa menyentuh itu penting. Sudahkah Anda cium kening istri Anda, suami Anda dalam sehari? Berapa kali Anda sentuh? Masya Allah. Satu waktu di majelis Al-Zikr, Ustaz Arifin Ilham pernah guyon. Dan ini fakta. Rasulullah itu bahkan sampai satu hari lebih dari 40 kali menyentuh istrinya. Bayangkan. 40 kali. Cium kening. Bukan satu kali ciuman, 40 kali. Itu bisa doer bibir tuh. Iya, harus banyak momentumnya. Cium tangannya, Masya Allah. Cium kakinya, Masya Allah. Goreng ikan, pegang tangannya, Masya Allah. Pegang, Ded, mari kita masak bersama. Ternyata tutung tuh ikan. Katakan apa? Ded, ini ikan penuh dengan sentuhan. Coba kau nikmati tutungnya. Luar biasa. Angger we pahit. Berumah tangga kudu lebay. Masa Anda maksiat aja berani lebay? Tahu nggak? Cintanya tuh di sini. Nggak ada lagi sakit di sini. Kita katakan pulang ke suami, ke istri apa? Sayang, cintanya tuh di sini. Di mana? Di sini. Sentuh. Yuk. Pesan saya kepada Pak Eka, hati-hati. Khusus beliau, hati-hati menyentuh.
Karena sentuhan beliau bisa sesak napas. Maksud saya harus untuk beliau harus ada trik-trik sentuhan yang benar. Karena berakibat fatal ya. Kalau jangan pas pulang dari Singapura, Dede, gelupuk jatuh. Pelan Pak Eka sentuhannya ya. Karena bisa sesak napas. Jadi sentuhan yang tepat, cara yang benar, insya Allah. Setuju? Sentuh apa? Fisiknya. Belajar mencium tangan suami, Allah. Suami pulang dari kerja, ya, siapkan air hangat. Ingat air hangat, bukan air panas. Kalau ibu air panas itu melepuh muka suami. Kata suami begini cara kamu membalasnya. Ganti air hangat, campur garam, siapkan kopi miracle. Bisikkan di telinganya, aku siap. Siap bikin kopinya. Saya Masya Allah. Anda terlalu. Ketika suami pulang kerja badan panas, demam, ambil pembalut. Ingat, ambil pembalut, kompres di kepala. Katakan kepada istri, aku suka pembalutnya. Apa kata istri? Pembalut atau isinya? Maksud saya isi pembalut kan itu herbal. Jangan ngeres dong. Ustaz jujur. Kasih itu kopi, minum, cium keningnya. Pahala tidak? Cium kening istri, pahala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang ada pada istri dan suami adalah paha. Maka maaf, jangan pernah sia-siakan, nanti kau menyesal. Kau tak akan pernah mungkin mampu mencium sudah berkalam tanah, karena tidak ada satupun yang berani mendatangi tanah kuburan untuk mencium mayat. Benar gak? Bunda Nadira maaf ya, secinta apapun bunda kepada suami, tidak mungkin datang, Pak, izinkan aku mencium jenazahmu di tanah kuburan. Tak bisa lagi, kita kan. Maka mumpung masih hidup, siap. Pulang nanti tolong dipraktekkan. Apa? Kenapa ini sentuhan fisik, Pak? Setelah belajar sama Ustaz Hendy, ilmu ini berkah. Sentuhan yang terakhir, sentuhan dengan hati. Tidak ada cinta yang paling sejati adalah cinta yang diungkapkan hanya kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, aku cinta suamiku, istriku karena Engkau. Tolong jaga dia, lindungi dia. Nah, itulah cinta tanpa syarat. Orangnya tidak tahu bahwa kita mencintainya. Orangnya tidak tahu bahwa kita mendoakan. Siapapun dalam ruangan ini, dalam tempat ini, berusaha membuktikan cinta dalam doanya, maka insya Allah dia akan jadi orang yang pantas dicintai. Ingat kata Buya Hamka dalam novel Tenggelamnya Kapal Bourbon Beach, cinta membuat kita berkorban. Pertanyaan saya, sesibuk Anda berbelanja tadi, sudahkah Anda beli sesuatu untuk orang yang Anda cinta? Buah tangan, oleh-oleh membakar cinta. Buah tangan, oleh-oleh merefresh cinta. Buah tangan, oleh-oleh menostalgiakan cinta. Maka pesan saya, belilah sesuatu yang spesial. Ya, kalau saya jujur saya selalu beli sesuatu yang unik. Ya, mulai dari, mau tahu contohnya? Saya beli sesuatu yang mulai dari 4 jari sampai yang 1 jari. Itu nanti pembicaraan kita berlanjut, Bu, pada episode berikutnya. Ya. Sekarang Ibu, tolong kirimkan $2 dulu. Beli sesuatu yang tidak pernah dibuka oleh istri kita, suami kita. Insya Allah itu jadi kebanggaan bagi dia. Tidak dari jumlah harga, tidak dari bagusnya, tapi dari perhatian. Mungkin ya maaf, suami kita mungkin sibuk dia bekerja, apa yang membuat dia mungkin merasa lelah, beli yang bisa membuat hilang lelahnya. Itu penting saya katakan. Bila perlu Bu, sebelum sampai ke rumah, beli itu bungkusan kado, tulis untuk Papa. Pak, 3 hari aku tinggalkan engkau. Aku sulit untuk jauh dari. Apa kata suaminya? Aku pun sulit, kau sering berada di tempat. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat sebagai introspeksi untuk kita. Pak Resnaldi mau ngapain lagi? Iya. Udah itu Pak Resnaldi. Luar biasa. Saudara-saudara, perjalanan 4-5 jam jika diam akan rusak pikiran. Betul, Ustaz? Betul. Jadi daripada mabuk karena perjalanan, mending mabuk karena ilmu. Nah, setelah saya selesai, saya akan nembak 1 orang harus mengapai aja di depan ini.
dan tidak boleh menolak. Siap? Siap. Siap. Ready? Ready. Alhamdulillah. Baik, para member Miracle, calon presiden direktur yang mencetak ratusan presiden direktur. Saya kebagian bagian cerita. Untuk kebagian tausiah biar Ustadz Hendy, ya, Hendy Rawan, karena paspor saya baru 1 lembar. Baru cap sekali. Itu pun minta diisiin sama Ustadz Hendy. Baik. Siap? Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang kucintai karena Allah, suatu ketika dalam musim kemarau yang panjang di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini disampaikan dalam sebuah hadis yang dalam berbentuk kisah, berkumpullah puluhan ribu masyarakat di sebuah lapangan untuk berdoa meminta hujan. Salah seorang dari masyarakat atau jemaah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai insan yang bisa berbicara dengan Tuhannya, mintalah pada Tuhan kita agar Tuhan kita menurunkan hujan." Nabi Musa alaihissalam menerima permintaan tersebut, dan karena Nabi Musa alaihissalam punya sesuatu yang spesial, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan, "Ya Allah, ya Rabbi, jika ada kebaikanku di sisimu yang berharga, aku minta kepadamu turunkanlah hujan untuk kami." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, wahai Musa, hujan akan aku turunkan jika seseorang di antara barisan itu keluar dari barisan itu, kemudian hujan akan aku turunkan karena dia telah 40 tahun bermaksiat kepadaku dan tidak pernah bertaubat. Bagaimana caraku ya Allah untuk menyampaikan kepada mereka?" Allah mengatakan, "Bicaralah, nanti aku yang akan menyampaikan." Maka Nabi Musa berbicara, Allah yang memberikan pengeras suara. Begini pengumuman Nabi Musa, "Wahai seseorang yang berada dalam barisan 70.000 orang ini, seseorang yang telah 40 tahun bermaksiat kepada Allah, keluar dari ruangan ini, keluar dari barisan ini, sebab Anda yang menyebabkan hujan tidak turun. Jika Anda keluar dari barisan ini, Allah akan menurunkan hujan buat kami." Demi Allah, seseorang yang berada di barisan itu melihat ke depan, melihat ke belakang, ke samping dan ke sampingnya lagi. Dia berharap ada yang keluar. Ternyata tidak ada seorang pun yang keluar. Sadarlah dia bahwa si pendosa yang dimaksud adalah dia. Dia mengangkat bajunya yang panjang, jubahnya yang panjang, dia tutup badannya sambil dia beristighfar, "Ya Allah, ampun ya Allah, ampunkan dosa hamba ya Allah. Hamba telah 40 tahun bermaksiat kepadamu ya Rabb. Ampun ya Allah, jika sebab ini hamba tidak pernah bisa berbahagia ya Rabb. Ampunkan kedurhakaan hamba ya Rabb." Dia menangis. Tiba-tiba hujan turun, gerimis. Hujan gerimis turun. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bukankah tidak ada seorang pun yang keluar dari barisan ini dan engkau telah menurunkan hujan?" Allah menjawab, "Wahai Musa, hujan aku turunkan karena taubat seseorang yang telah 40 tahun bermaksiat kepadaku dengan taubat yang sempurna, maka aku berikan hadiah hujan ini kepada kalian." Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kepada kami siapa orang soleh itu yang menyebabkan hujan ini turun." Allah mengatakan sambil ditutup dalam sebuah hadis ini, "Musa, aku tidak menghinanya ketika dia bermaksiat kepadaku. Apakah pantas aku menghinanya ketika dia kembali kepadaku?
Aku bukan pengadu domba di antara hamba-hambaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya